Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Joko Wahyono di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pelatihan mandiri Merdeka Belajar Modul 1. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan materi lengkap tentang pelatihan mandiri ini. Nah, saya pikir tidak hanya guru-guru yang bergabung dalam pelatihan guru penggerak ya, tapi semua guru di Indonesia harusnya memahami ini. Karena apa? Karena ini betul-betul sebagai fondasi penting. Kenapa saya katakan fondasi? Karena ini sangat penting untuk membuka wawasan berpikir kita. Ya. Jadi pada modul 1 ini kita akan dikenalkan 3 video penting ya, 3 video. Yang pertama, video mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Ya, yang dibawakan oleh Pak Simon P. Rafael MPD ya, pelatih guru dan praktisi pendidikan. Kemudian apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya ya. Jadi diberi judul bagaimana mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ya. Jadi nanti di akhir video ini saya akan memberikan akses ke 3 video pembelajaran ini agar Bapak Ibu dapat langsung melihat videonya, memahami, dan juga nanti bisa mengaplikasikan ya, dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu, saya akan mereview video ini ya. Saya akan mereview pelatihan mandiri Merdeka Belajar Modul 1 ini. Apa saja yang dibahas ya. Saya melihat di sini kita akan mendapatkan hal penting tentang mindset. Apa itu mindset? Mindset itu pola pikir. Ya, pola pikir yang menjadi landasan berpikir kita tentang siapa kita, ya, siapa saya. Kemudian apa peran saya? Ya, kemudian kenapa saya memilih menjadi pendidik? Nah, ini penting. Karena apa? Karena ini sangat berhubungan dengan yang namanya niat. Jadi kalau kita memulai melakukan suatu kegiatan, bila niat kita benar, maka kesananya akan lebih mudah ya. Atau ketika kita mengalami kesulitan, kita akan kembalikan ke niat kita sehingga kesulitan itu akan menjadi tantangan. Sebaliknya, kalau niat kita belum benar, ya, bila kita menghadapi suatu masalah di kemudian hari, kita akan cepat mengeluh. Nah, disinilah pentingnya kita memperbaiki niat, ya. Mindset kita diperbaiki dulu, niat kita diluruskan dulu, sehingga ke depan kita akan lebih mudah lagi untuk menjalankan kegiatan kita sebagai guru. Yang kedua, yang dibahas tentang motivasi. Ya, motivasi apa yang membuat kita semangat? Ya, nanti tentunya akan kita bahas, dan juga model. Apa maksud model sini? Model ini siapa yang akan kita tiru? Nah, kan kalau kita menjadi guru, kita akan melihat siapa sih guru yang paling ideal di Indonesia ini ya. Jadi ingin menjadi seperti apa saya, gitu kan? Jadi kalau kita dulu mengikuti, tentunya kita punya guru-guru yang menjadi idola kita, ya tentunya kita akan memikirkan bahwa bisa nggak kita menjadi guru seperti guru idola kita dulu ya. Bapak Ibu, tentang pola pikir, yang pertama tadi ya. Yang pertama tentang pola pikir ya. Jadi video pertama ini ya, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kita akan belajar tentang
refleksi diri tentang kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Jadi kita harus tahu dulu apa sih kekuatan kita dan bagaimana kita bisa melejitkan kekuatan itu, dan apa kelemahan kita sehingga kita bisa memperbaikinya, bisa menambah ilmu, ya, kemana kita harus menambah ilmu itu sehingga kelemahan itu bisa kita tutupi atau kita bisa atasi kelemahan itu, ya. Kemudian yang kedua, mengelola apa yang dimiliki untuk berperan dalam mendidik murid. Jadi peran apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai pendidik? Apakah perannya sebagai guru untuk murid, kemudian untuk lingkungan, dan yang lebih besar lagi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian bagaimana untuk terus menambah kapasitas diri, dan terus belajar secara mandiri. Nah, ini nanti ada rahasia-rahasia penting yang akan disampaikan oleh pemateri tentang bagaimana kita terus bisa menambah kapasitas diri kita. Dan yang berikutnya adalah konsep manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang menjadi panutan kita, yang menjadi model kita adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum merdeka ini semuanya kita membahas dari pola pikirnya Ki Hajar Dewantara, dan ini betul-betul menjadi hal yang sangat penting dan mendasar bagi kita para guru di Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua tentang motivasi. Ya, apa peran saya sebagai guru? Ya, refleksi peran sebagai guru untuk murid, sekolah, bangsa dan negara yang lebih besar lagi. Nah, kemudian hal apa yang membuat Anda semangat? Nah, apakah muridnya? Apakah proses pembelajarannya? Ataukah Anda tidak sabar menunggu hasilnya? Ya, sehingga Anda termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Nah, pasti banyak alasan lain, ya. Di sini pertanyaan tentunya mengapa, ya, artinya mengapa saya, why, ya, mengapa saya melakukan itu, apa alasannya, dan apa yang membuat saya bersemangat. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah mengetahui alasan kita melakukan sesuatu dan itu akan menjadi suatu semangat, ya tentunya akan menjadi sesuatu yang luar biasa hasilnya, ya. Menghadapi murid-murid generasi digital natif, ya, apa peran guru agar relevan dengan konteks murid dan zaman? Nah, ini sikap terhadap perubahan, ya. Bapak Ibu, ada beberapa sikap yang bisa kita lihat dari setiap terjadinya suatu pembaharuan, ya. Sikap yang pertama adalah pasif, ya, pasif yang mereka masa bodoh dengan keadaan, ya. Jadi ketika terjadi suatu perubahan kurikulum, dia merasa kurikulum lama saja bagus, kurikulum lama saja bisa membuat anak menjadi pintar, kurikulum lama saja begini begitu dan lain-lainnya, ya, sehingga dia tidak mempelajari sebenarnya apa sih hebatnya kurikulum baru ini, ya. Nah, sikap seperti itu tentunya akan membuat seorang guru atau siapa saja akan tertinggal dari pembaharuan itu, ya. Yang kedua adalah sikap pasif, sikap reaktif. Nah, sikap reaktif itu gini, ketika sudah terjadi suatu perubahan baru dia bingung, ya. Jadi kalau yang tadi pasif cuek-cuek saja, yang kedua reaktif. Reaktif itu dia akan bereaksi ketika terjadinya suatu perubahan. Reaksinya ada dua, reaksi positif dan reaksi negatif. Ya, kalau reaksi positif dia akan terus mencari, tapi sudah terjadi, gitu ya. Ya, kemudian yang negatif dia akan melawan. Ya, dan itu banyak terjadi kalau Bapak Ibu lihat bagaimana reaksinya orang-orang tertentu terhadap perubahan kurikulum ini luar biasa, ya. Ada positif, ada negatif. Nah, yang paling bagus Bapak Ibu, reaksinya adalah proaktif. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu semua, ya. Proaktif itu adalah mengantisipasi.
oh ini akan terjadi perubahan, ya. Seperti misalkan menghadapi murid digital native, ya. Ketika anak-anak lahir saja mereka sudah mengenal yang namanya digital, dunia digital, HP dan lain-lainnya, ya. Sementara kita sendiri banyak yang masih tergagap-gagap, ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan suatu perubahan, ini suatu hal yang sangat penting. Nanti Bapak Ibu akan dapat materi yang sangat bagus, ya, tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pembaharuan. Ya, ini sebagai motivasi juga, ya. Kemudian sebagai guru apa yang harus dilakukan untuk memfasilitasi dan mengantarkan cita-cita anak didiknya, ya. Kita akan mendapat banyak tips, banyak masukan, ya, banyak informasi apa yang kita harus lakukan dan peran apa yang akan kita lakukan, ya, untuk olah bangsa dan negara ini, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu tentang model, ya, model contoh. Jadi rahasia sukses seseorang itu adalah, ya, dia harus punya contoh, punya siapa yang akan ditiru, punya model, ya, punya mentor, ya. Sehingga apa? Sehingga dia akan meniru sosok guru yang menjadi panutan dia, ya. Jadi refleksi diri tentang sosok guru idola di masa sekolah dulu. Jadi setiap kita pasti punya guru idola, ya, dan punya guru yang tidak kita sukai. Itu pasti, ya. Saya sendiri sebagai guru masih terbayang sosok guru yang namanya Pak Ibrahim. Ya, kenapa saya jadi guru itu? Ya, ini sosok Pak Ibrahim sangat menentukan. Dulu Pak Ibrahim itu guru kelas 5 SD saya dulu, ya, di Pulau Brayan, Medan, Sumatera Utara. Saya waktu itu SD-nya di sana, ya. Pak Ibrahim ini orangnya bersahaja, wajahnya bening, ya. Dia waktu itu mengajar mata pelajaran. Satu saat ada belajar berhitung, ya. Belajar berhitung di papan tulis dia tulis soalnya. Kemudian anak-anak satu persatu menjawab, ya. Bila mana anak menjawab menjawab salah, dia akan berikan motivasi, dorongan untuk terus supaya belajar. Hampir bisa, ayo belajar cepat, harus belajar lagi, gitu kan. Nah, 2, ketiga gitu. Nah, kebetulan atau bagaimana, saya diminta maju, kemudian mengerjakan soal itu, ternyata benar jawabannya, ya. Sehingga saya waktu itu mendapat aplaus, ya. Kemudian saya digendong oleh Pak Ibrahim itu, digendong dari depan ke tempat duduk saya, ya, dan itu begitu yang membuat saya terkesan terhadap sosok Pak Ibrahim ini, ya. Sehingga contoh inilah yang selalu saya gunakan, ya, dan menjadi motivasi saya untuk mau menjadi guru. Dan saya pikir Bapak Ibu punya banyak sosok idola, ya, masing-masing punya sosok yang membuat bersemangat, ya. Jadi sosok guru yang memberi semangat dan menemukan bakat yang tersembunyi, ya. Jadi Bapak Ibu, bila mana kita bersama murid, tentunya kita akan banyak mengenal karakter, banyak menemukan sesuatu kelebihan dari anak, ya. Jadi kalau selalu kita puji kelebihan-kelebihan itu, siapa tahu itu menjadi jalannya dia untuk menentukan hal yang terbaik dalam dirinya. Kemudian bagaimana menjadi guru yang dapat menular energi positif dan menjadi sosok guru yang dikagumi. Nah ini, ya, menularkan energi positif, ya. Jadi kalau saya cerita tentang guru Pak Ibrahim tadi, sampai sekarang energi saya langsung teringat saja, membuat saya menjadi bersemangat, ya. Karena apa? Karena itulah yang kita kagumi, karena kebayang bagaimana saya digendong dari depan ke belakang itu, rasanya sampai sekarang, ya. Jadi kalau itu yang baik juga begitu tersimpan dalam sanubari kita. Sebaliknya juga begitu, ketika kita mengalami satu hal yang buruk pun akan diingat murid sampai sepanjang hayat, ya. Bapak Ibu, bagaimana guru tetap dinamis dan adaptif terhadap konsep Ki Hajar Dewantara, dan ini akan diberikan contoh-contohnya, ya, melalui video-video yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, cara akses video pembelajaran ini, jadi link video ini, ya, akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Kemudian tulis sudah akses bila berhasil,
dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda ya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selamat beraktivitas, selamat belajar, sukses selalu, jaga kesehatan, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.